Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Egy Gunawan. Nah, jadi di video kali ini saya mau main-main ke Kabupaten Ciamis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, tolong bantu saya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol like. Kalau perlu share juga ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu gitu. Nah, jika udah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Nah, oke, bagi yang belum tahu, Kabupaten Ciamis adalah kabupaten di Indonesia di Pulau Jawa. Tepatnya di Pulau Jawa bagian barat ya. Nah, Kabupaten Ciamis itu dikenal juga dengan Kabupaten Galuh. Nah, Ciamis adalah sebuah wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ciamis. Kabupaten ini berada di bagian tenggara Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan di utara, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar di timur, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya di selatan, serta Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya di bagian barat. Nah, julukan Kota Ciamis adalah kota tertib lalu lintas ya. Nah, jadi selama saya main ke Ciamis ya, gak pernah tuh lihat ada orang yang nerobos lalu lintas gitu, nerobos lampu merah. Dan juga moto dari kota Ciamis adalah Mahayunan Ayuna Kadatuan, yang artinya siap menghadapi pembangunan guna mencapai kebahagiaan daerah. Nah, jadi tidak heran ya, kota Ciamis itu bangunannya bagus, trotoarnya bersih, cuacanya sejuk, tidak ada sampah, dan lalu lintasnya tertib. Salut sih saya sama Pemda Ciamis ya. Namun sangat disayangkan, menurut saya kota Ciamis itu ekonominya itu kurang jalan ya. Karena ada teman saya juga orang asli Ciamis yang lebih memilih berdagang di kota Tasikmalaya ketimbang di Ciamis gitu. Nah, tapi itu jangan dijadikan patokan juga ya, karena banyak faktor lain yang bisa saja mempengaruhi ekonomi suatu kota tersebut gitu. Nah, jadi dari depan ada perempatan ya, karena saya mau ke daerah Cipaku ya. Jadi dari depan saya mau ambil belok kiri ya, ke Jalan Raya Kawali. Nah, kebetulan juga ya, ini jalannya sepi karena saya kesininya itu pas hari Idul Adha gitu. Jadi pas hari Mencit, saya mah ulin gitu ke Ciamis. Sekali-kali pingin lihat yang ijo-ijo gitu. Nah, tujuan saya adalah mengeksplor wilayah yang dekat dengan Icakan ya, yakni Desa Sukamulya. Nah, jadi saya mau masuk ke daerah sekitaran Icakan itu jalur lewat belakang gitu. Oke, jadi saya udah sampai di jalan belakang Icakan ya. Tepatnya saya sekarang lagi ada di sini, di lokasi ini. Nah, jadi kalau ke sana bisa langsung ke Kawali. Oke, sekarang saya mau ke Icakan ya, tapi jalan belakang.
Nah, bagi yang belum tahu, Icakan itu merupakan destinasi tempat rekreasi buatan terbesar dan sudah menjadi ikon wisata Ciamis gitu. Nah, jadi dulunya itu Icakan itu tempat wisata renang ya, kolam renang terbesar gitu. Cuma sekarang dialihfungsikan ke pesantren, ke pondok pesantren. Oke, jadi ada yang menarik nih. Karena di sini mungkin dulu rame ya. Dan sekarang jadi sepi, mungkin ini tempat orang pacaran gitu. Makanya banyak pelang dilarang pacaran sebelum menikah gitu. Karena di sini literally sepi gitu. Jadi mungkin dulu banyak orang yang pacaran, jadi dibuatkan pelang gitu. Pelang dilarang pacaran. Oke, jadi sekarang udah jam 12 ya, dan saya udah nyampe di Gapura Selamat Datang Desa Sukamulya. Oke, jadi sekarang saya udah nyampe di pertigaan Jalan Icakan ya, dan seperti biasa ada pelang dilarang pacaran gitu. Nah, kalau lurus ke sana itu langsung bisa ke Icakan gitu. Nah, kalau ke kiri itu ke Cafe Awi Ngambang gitu. Jadi saya lanjut aja menuju Cafe Awi Ngambang, Awi Gambang Coffee. Nah, jadi ke sana tuh. Kumaha, Pak? Oh, Pak nete. Gasolin sanes. Oh, gaduh. Oke, jadi tadi ada bapak-bapak ya yang nanyain gasolin ke saya gitu. Punya gasolin apa enggak, cenah. Padahal saya nggak ngerokok gitu ya. Saya bilang aja nggak punya gitu. Tadi juga sempat ngobrol sama si ibunya ya. Somea banget. Malahan saya dikasih minum tadi teh. Oke, jadi ada yang menarik nih. Karena di sini banyak burung-burung kecil ya. Jadi warga sini melarang keras adanya perburuan atau penembakan kepada burung-burung gitu. Burung-burung kecil. Nah, tadi juga di sini ada nih. Pas saya lagi jalan ya, ada banyak burung-burung kecil seperti burung cipeu, burung cangkurileng, burung tekukur, dan burung-burung lainnya. Salut sih buat warga sini. Jadi bisa dinikmati tanpa si burung itu harus dikurung gitu. Nah, tadi di sini banyak nih burung-burung kecil nih. Salut sih. Oke, next. Jadi saya mau ngajak kamu ke tempat sekitaran Icakan ya, yaitu Jalan Sukamulya. Sebelum dilanjut, silakan sesuaikan dulu ya sama kamera saya agar terlihat gapuranya itu bagus dan megah gitu. Oke, gas. Nah, oke, sesuai dengan moto Ciamis ya, moto kota Ciamis yaitu Mahayunan Ayuna Kadatuan, yang artinya siap menghadapi pembangunan guna mencapai kebahagiaan daerah gitu. Nah, jadi tidak heran bangunan-bangunan di Ciamis itu bagus gitu.
Nah, di depan juga ada semodel rest area ya, tempat pemberhentian semacam halte gitu. Wah, ini juga pembangunannya berapa gitu, salut sih. Juga ada seperti bermain ya, dan juga ada plang, ada kuotes plang ya. Lihat anjir, gapuranya bagus gitu. Nah, kayaknya sih enak ya punya rumah di sini gitu. Rapih gitu. Nah, dan saya yakin ya itu catnya pakai cat bagus gitu, bukan abal-abal. Karena kan kalau cat kalau kepanasan itu suka ngelupas gitu. Nah, ini saya yakin trotoar yang dicat bagus gitu, pakai cat bagus. Dan juga ada semacam dekorasi karya seni ya. Anjir, sampai detail gitu. Bagus sih, bagus. Salut sih sama Pemda daerah sini ya. Bingung gitu mau ngomong apa lagi gitu, Kak. Saking nyamannya gitu, saking enak dilihatnya gitu. Yang paling patut diapresiasi itu tidak ada sampah gitu. Jadi bikin orang betah gitu liatnya. Nah, oke, jadi ada yang menarik nih. Nah, jadi dari sini itu terlihat ya Masjid Besar Icakan yang sekarang jadi pesantren. Nah, jadi itu tuh yang putih. Nah, dan bawahnya itu danau buatan ya. Nah, jadi emang sebesar itu gitu Icakan. Nah, jadi Icakan ini berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ya. Nah, kenapa sih ditutup gitu? Kenapa sih dialihfungsikan ke pondok pesantren gitu? Nah, pada Sabtu tanggal 7 bulan 7 2018 lalu resmi ditutup oleh pemiliknya. Wahana wisata menjadi ikon Kabupaten Ciamis ini berubah menjadi pondok pesantren gitu. Nah, salah satu pengelola wahana Mega Wisata Icakan, Asep Hendra, mengatakan penutupan Mega Wisata Icakan sebenarnya sudah lama direncanakan gitu. Nah, Asep menambahkan meski sudah ditutup, tetapi beberapa wisata yang berada di Icakan itu masih dirawat ya. Nah, Asep mengatakan masyarakat masih bisa datang ke Icakan untuk berenang dan botram bersama keluarga. Tapi sekarang pengunjung tidak dikenakan tiket alias gratis. Tapi untuk kolam renang hanya untuk laki-laki saja. Perempuan dilarang masuk ke area kolam renang. Namun rombongan keluarga masih bisa menggunakan gazebo untuk botram ataupun ngaliwat gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, dan juga mengatakan alasan ditutupnya Mega Wisata Icakan karena seluruh arealnya dialihfungsikan menjadi pondok pesantren. Ya, mungkin bertolak belakang apabila di sekitar pesantren itu ada objek wisata gitu. Makanya pemilik Icakan memutuskan untuk menutup objek wisatanya gitu. Nah, ada juga yang mengaitkan ya, seperti komentar akun Indralas, indah namun mengerikan katanya. 2 kali ke Icakan ayen kitu wae cenah gini. Mungkin makhluk halus ya. Setuju pisan lamun Icakan jadi pesantren katanya. Nah, dan juga alasan yang lain, Icakan saat ini sudah tidak laku ya, dengan pengunjung sudah tidak banyak seperti dulu gitu, sehingga pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran. Itu dipicu karena sekitar 2 tahun ke belakang owner Icakan memberlakukan aturan kolam renang wahana air tidak bisa menyatu atau dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Sementara itu, Dinas Wisata Ciamis mengaku sangat prihatin atas tutupnya Mega Wisata Icakan gitu. Karena Icakan sudah menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Ciamis gitu. Sangat disayangkan Icakan kalau benar sampai tutup, padahal ikon wisata Ciamis. Kami selalu mempromosikan dan sudah ada di baklet kami, ucap Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Ciamis, Budi Kurnia. Nah, jadi itu ya alasan-alasan kenapa Mega Wisata Icakan ditutup gitu.
Nah, jadi ini adalah jembatan, namanya jembatan gaspol ya. Yang saya bikin kagum ini bangunan seperti ini gitu, bagus gitu, niat banget gitu. Nah, lagi-lagi di depan ada semacam halte ya, semacam pemberhentian rest area dengan kuote, dengan plang kuote, minjemnya melas-melas, bayarnya malas-malas. Ini mah sarkas anjir, sarkas sembari nyindir. Oke, lanjut. Nah, jadi di depan mungkin mau ada pembangunan lagi ya. Nggak tahu mau ngebangun apa gitu. Kayaknya sih gede. Oh ya, dan mungkin juga ada tanah dikeruk gini mungkin untuk menghindari terjadinya longsor gitu, sembari dibangun gitu. Mungkin itu sih. Nah, saya udah selamat jalan ya. Di Gapura selamat jalan menandakan saya udah keluar dari desa Sukamulya gitu. Oke lah, mungkin segitu aja. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan di like juga ya. Share juga ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu gitu. Terima kasih karena sudah menonton video gak jelas saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, jika ada kritikan, saran, atau pengalaman boleh banget share di kolom komentar di bawah. Kita sharing lagi seperti biasa. Saya Egy Gunawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.